Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nurli Adlan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM PPG 2500 1039 2421 7028. Pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Sendawar, tepatnya di kelas 11.1 dengan mata pelajaran seni budaya dengan materi mengenal unsur-unsur dasar seni musik. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Tidak terlihat nih. Mana sehatnya nih? Baik, musik. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Silakan, Ibre, bantu memimpin doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibre. Kita berdoakan presensi ya, bagi kita semua. Alvira, dispen ya. Aluna, Hadir. Anabella, Hadir. Tri Akbar, Widi, Wedi, hadir ya. Tadi ada beberapa teman kalian yang izin dan sakit ya. Oke, terima kasih. Pada materi hari ini yaitu kita sampaikan di awal tadi itu tentang unsur-unsur dasar seni musik. Nah, baik. Jadi sebelum memahami yang namanya unsur-unsur, kita di sini akan membedah kayak tubuh manusia kita ini ya, kayak tubuh kita dibedah. Karena ada bagian-bagian tertentu dan ada fungsi-fungsi tertentu di dalamnya. Ya, baik. Nah, di sini kita akan mencoba nebak lagu dulu deh. Lagu apa? Belum ya, belum saya. Ada apa? Ini lagu apa ini? Surat cinta untuk Starla, benar? Benar. Ini adalah salah satu unsur yang akan kita pelajari. Dengan mendengar itunya aja, musik awalnya sudah tahu kalian. Lanjutnya. Ya, Jembatan GBU. apa? Jembatan GBU. Jembatan GBU, benar? Benar. Nah, ya. Lagu dari mana sih ini? Kutai Barat. Dari Kutai Barat ya. Oke, nah ini lagi. Ini seluruh Indonesia pasti tahu. Ayo
Agustus? Merdeka. Hari Merdeka. Jangan salah, 17 Agustus itu awalnya. Ya. Nanti kalau ngomongin dengan cipta, jadi judulnya dengan. Nanti awalnya dengan seluruh, nanti judulnya dengan. Itu tuh harus ingat judulnya itu Hari Merdeka. Ciptaan. Nah ini ya, sebelum kita masuk materi. Saat kalian mendengarkan lagu favorit kalian, apa yang pertama kali membuat kalian suka? Apakah ketukannya yang bikin ingin bergerak, atau nada nyanyiannya? Ini saya tanya dulu, ada nggak lagu favorit kalian? Ada. Makna berapa? Enggak? Tadi? Ketukannya? Ya, kayak gimana sih lagunya? Karena yang saya suka lagunya Taylor Swift, jadi itu kayak ketukannya gitu. Oh, yang bikin cepet gitu ya maksudnya ya? Bikin semangat. Bikin semangat. Oke. Lanjut, yang kedua. Nah, misalkan saya memetik nada do. Nah, do di sini saya anggap saja memainkan nada D. Nada D. Nah, kemudian yang kedua saya memainkan alat musik sape, sama dengan nada D juga. Ya. Sama nadanya. Kemudian saya lagi memainkan alat musik. Ini apa namanya ini? Gambus. Saya. Gambus kutai. Nah, itu juga nada D juga saya mainkan. Ya. Nah, kira-kira bedanya apa sih tiga alat musik ini tadi? Nadanya sama tadi kan, nadanya saya mainkan nada D. Kalau gitar dulu, gitar itu kayak gimana karakternya? Suaranya kayak tebal gitu. Tebal, oke. Kalau sampai Lebih nanti. mungkin atau bass gitu ya. Pernahkah kalian iseng menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan sangat lambat dan suara yang pelan? Kira-kira apa yang terjadi dengan lagu itu? Horor. Yang jelas suasana sudah berubah, ya? Pasti suasananya berubah. Harusnya kan suasananya seperti apa sih ini? Iya, bahagia gitu ya. Kalau dimainkan dengan pelan, sudah hilang semangat ulang tahunnya. Ya. Baik, baiknya kita memahami dulu tujuan dari kenapa kita belajar unsur-unsur dasar seni musik ini. Yang pertama, kalian selaku murid ya, bisa mengidentifikasi dan membedakan unsur-unsur dasar seni musik. Unsur dasar di dalam itu ada irama, apa lagi? Melodi, harmoni, tempo, dinamik, dan timbre. Nanti apa itu istilah-istilah nanti kita akan bicarakan. Unsur-unsur dasar seni musik secara cermat melalui kegiatan menyimak audio. Tadi sudah kalian menyimak audio kan ya? Nanti ada lagi nanti di akhir mempelajari kalian menyimak audio. Kalian menentukan mana yang harmoni atau melodik dan lain-lain. Yang kedua, kalian selaku murid, ya, kita semua ya, menganalisis dan menyajikan hasil analisis unsur-unsur musik dari sebuah sajian lagu daerah maupun populer secara berkolaborasi. Nanti akan saya bagikan lagu ya, di grup kelas ya. Nanti kalian diskusikan ya, yang termasuk dalam unsur-unsur dasar seni musik itu yang mana aja, dan saya akan presentasikan nanti ke depan masing-masing kelompok.
sebuah sesi bedah yang seru banget. Kita bakal bongkar anatomi dari musik dan melihat unsur-unsur dasar yang membentuknya. Siap-siap aja, soalnya setelah materi ini, cara kalian mendengarkan musik tidak akan mengasal lagi. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang simpel ini. Sering banget kan pas lagi dengerin lagu, tiba-tiba kita ngerasa merinding, pengen nangis, atau justru jadi semangat banget pengen lompat-lompat. Percaya atau enggak, reaksi emosional kita terhadap musik itu bukan karena kebetulan loh. Itu semua adalah hasil dari kombinasi matematis yang super terstruktur dalam 6 unsur. Ya, tadi unsurnya ada 6 kan ya. Yang pertama, irama. Ini berfungsi seperti denyut jantung. Jantungnya sebuah lagu. Contohnya seperti ini. Jadi kita bedakan dulu antara irama dengan tempo. Kalau tempo biasanya tetap gini. Kalau iramanya itu seperti ini. Tak deg deg tak deg tak deg deg. Nah itu sangat berbeda. Sama kalau kita main gitar atau apa ya. Oke. Kita contohkan Ibre, coba tolong ketik. Ibre memainkan irama. Ya. Biasa. Ya, dia irama dia mainkan. Saya mainkan ketukannya. Nah, itu ya. Terima kasih. Jadi itu ya. Kadang kita ritme itu atau irama itu ya ketukan beda. Jadi ketukannya tetap. Seperti itu terus sampai awal sampai akhir. Memang ada juga musik-musik progresif, dia awalnya kadang tengah-tengah cepat. Nah, itu biasanya yang beraliran apa? Musik-musik progresif biasanya seperti itu. Nah, kemudian melodi. Melodi di sini diibaratkan sebagai wajah atau kalimat. Kemudian ada lagi harmoni. Kita baca itu aja ya. Kemudian dinamik dan timbre. Untuk penjelasan nanti ada di selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi ini ya, tolong diingat 6 sistem anatomi karya seni musik. Unsur dasar seni musik yaitu irama, melodi, harmoni, tempo, dinamik, dan timbre. Yang pertama, irama. Tadi disebut sebagai denyut jantung sebuah lagu. Nah, itu ya. Ketukan beat adalah dasar waktu seperti detak jarum jari. Oke, lanjut. Melodi, wajah utama sebuah lagu. Tadi contohnya aja. Baru dengar intronya aja. Jembatan GBU, gitu ya. Baru deng 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 deng. Wah, bisa cinta untuk Starla. Tadi apa? Hari Merdeka. Tahu kalian? Baru itu belum dengar lagu utuhnya ya kan? Baru intronya. Artinya kan sudah tahu wajahnya. Oh ini loh. Tektonik A minor. Terus A minor. Nah kemudian ini lagi nih kira-kira ini musik daerah mana ini? Sudah, Barat. Ini lagi musik tradisional daerah mana ini? Hah? Arab, ya kan? Itu tradisional juga. Tektonik. Dan masih banyak lagi ada musik dari Jepang, tektonik Jepang, Cina, dan lain-lain. Banyak. Tapi kalau sudah ada harmoni, nah, dia akan malah lebih indah. Oke, contohnya satu pengertian dulu lah. Harmoni adalah paduan dua nada, dua atau lebih nada yang dibunyikan secara serentak yang membangun alur emosi melalui progresi akord. Oke, contoh
Kalau dia dikatakan melodi dengan CRB tadi ya. Sol kan. Sol itu melodi karena dia dimainkan satu persatu. Tapi kalau dimainkan bersamaan, maka dia jadi harmoni. Ya. Itu kalau dimainkan bersamaan. Jadi dia secara vertikal. Kalau dalam partitur nanti gambar dia secara vertikal. Itu ya, harmoni. Kan metronom, tahu metronom? Alat musik ketuk ya. Ada yang manual, ada yang digital, ya kan? Ya, ini tadi adalah tempo. Dihitung dengan menggunakan satuan gitu ya. Sekarang dinamika. Warna suara atau timbre. Ini adalah yang membedakan antar instrumen. Kayak tadi kita contohkan gitar, sape, dan gambus. Kemudian silahkan mesin kalian diskusikan untuk mengisi LKPD yang Bapak bagikan ini. Oke, sebelum lihat sini dulu semua ya sebelumnya. Nah, sekarang ini adalah panduannya. Nah, panduannya belum kok sudah mau mengerjakannya. Lihat. Gunakan instrumen gitu ya, video set yang ada di situ. Nah, kemudian untuk irama. Nah, jadi kalian cari di sana itu apa ketukan membuat kita menepuk tangan dalam ada ketukannya dulu. Membuat semangat ke apa gitu aja bahasanya ya. Kemudian yang kedua melodi. Apakah ada tingginya mendominasi? Kemudian timbre. Instrumen apa sih yang ada di sana di lagu kalian itu? Atau mungkin warna penyanyi, warna vokal penyanyinya apa dia? Oh dia bisa sopran enggak apa enggak terserah. Nah, jadi bebas. Yang mungkin ini sebagai panduannya ya silakan bekerja. Waktunya lagunya apa? Ya, saya tawarkan kelompok mana yang siap duluan? Coba. Enggak, silakan. Dan kelompoknya lagu yang dianalisis apa aja? Apa judulnya? Sedia aku sebelum hujan. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang menyanyikan siapa itu? Gita. Itu kan juga Iya, nyanyikan saya bacakan. Pertama,
ada irama atau ritme. Dari hasil pengamatan kami, biramanya itu 4/4, memberikan ketukan yang tenang dan teratur. Contohnya, dari intro hingga bait pertama terdengar lembut, ada petikan gitar dan piano tiap lagu. Lalu yang kedua ada melodi. Kontur melodi cenderung landai di awal, kemudian naik secara perlahan. Terasa pada lirik sedia aku sebelum hujan, itu naik sedikit kan, jadi jangkauan nadanya lebih tinggi. Baik, setelahnya ada harmoni. Hasil pengamatannya adalah menggunakan kombinasi akor mayor dan minor, khas musik pop modern yang hangat. Lalu buktinya, alunan instrumen piano atau gitar akustik yang mendukung vokal. Selanjutnya ada tempo. Hasil pengamatan memiliki tempo lambat menuju sedang andante. Buktinya yaitu denyut musik terasa tenang dan santai. Berikutnya di dinamik. Hasil pengamatan kami adalah dinamika dari lagu ini itu dimulai dari lembut, piano, lalu naik menjadi sedang. Buktinya ada pada intro hingga bait pertama terdengar lembut. Selanjutnya ada timbre. Hasil pengamatan kami yaitu warna vokal gitar yang khas, hangat, serta lembut. Terbukti dalam adanya petikan gitar dan piano di setiap waktu lagu. Nah, di pertanyaan berikutnya itu ditanyain atau ditanyakan anak kita itu bagaimana sih perpaduan antara tempo dan dinamik yang mempengaruhi suasana dan emosional lagu. Nah, menurut kami perpaduan temponya itu lambat ke sedang, dinamiknya itu hangat ke sedang yang bikin kita merasa tenang, lembut dan lebih santai. Terus juga pertanyaan kedua, instrumen dan vokalnya itu mana yang paling dominan memberikan warna khas timbre pada lagu ini, terus kenapa? Jawaban kami, vokal gitar itu yang paling dominan, yang bikin memberikan warna khas atau timbre. Instrumennya hanya latar belakang saja. Sekian dari hasil diskusi kami, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Dulu. Yang pertama di sini kami akan bahas tentang lagu sempurna yang ditulis oleh Andrew Demain. Yang pertama iramanya. Dari hasil pengamatan kami, lagu ini memiliki irama 4/4. Artinya terdengar konsisten di awal hingga akhir lagu. Yang kedua, melodi. Dari hasil pengamatan kami, melodinya naik turun ekspresif. Buktinya terdengar pada lirik kau begitu setia. Baik, jadi judul lagu yang kami analisis adalah lagu yang berjudul Kepopok, berasal dari Bandung dan genrenya indie pop. Penyanyinya yaitu Sinden Tosca. Yang pertama, melodinya itu ceria, mudah diingat dan juga mengalun. Buktinya terdapat pada bagian ref yang paling mudah dihafal. Yang ketiga, harmoni. Hasil pengamatan kami, tangga nadanya sedikit. Buktinya, penggunaan nada progresi akord minor yang menciptakan untuk musik melankolis. Yang keempat, ada tempo. Hasil pengamatan kami lambat sampai sedang. Buktinya terlihat dari ketukan iramanya yang stabil di F2 sampai F2 sampai F5 BPM. Baik, selanjutnya itu ada dinamika, yaitu dinamika dari lagu ini. Dari hasil pengamatan kami, di awal lagu itu dimulai dengan mezzo piano, lalu untuk di chorusnya forte dan di altonya Pertama itu ada irama terbuka. Menurut kami itu iramanya 4/4 karena merupakan lagu pop dan bertepuk tangan dalam 4 ketukan. Buktinya terdengar konstan dari awal lagu hingga akhir. Jadi kita tadi sudah kita sudah tadi mempelajari tentang
6 unsur dasar seni musik. Ulang sedikit. Yang pertama fondasi strukturnya adalah irama. Ini selaku denyut jantungnya sebuah lagu. Ya. Ada yang tadi kan sudah kalian coba menganalisis lagu-lagunya. Ada yang iramanya dengan beat 4/4 iramanya dengan ada yang ketukannya di itu sudah semuanya masuk semuanya ya, sudah pas. Kemudian saya ulang lagi ya, irama denyut jantung bunyi, denyut jantung musik, yaitu pola panjang, pendek dan kuat, lemah penekanan nada yang bergerak terstruktur dalam alur waktu. Itu tetap. Kemudian yang kedua ada melodi sebagai wajah utama. Tadi kan kalian tahu kayak contohnya kayak lagu sempurna. Nah, gitu aja deh. Nah, terima kasih. Nah, itu kita sudah tahu ya kalau itu lagu sempurna. Nah, itu artinya itu adalah merupakan wajahnya sebuah lagu. Melodinya itu. Rangkaian nada tinggi, rendah yang membentuk susunan kalimat lagu paling mudah untuk diingat. Karena kita ingat itu kan pasti ingat kita. Kemudian harmoni penyelaras nada. Dan tadi kan fondasinya. Ya. Sekarang ini bagian ekspresinya. Ada yang tempo dan dinamik merupakan jiwa lagu. Tempo berdasarkan ada hitungan ya, tadi BPM ya, beat per menit. Kemudian dinamika yang mengatur keras lembutnya suara. Kemudian timbre, warna, unik bunyi. Nah ini biasanya disebut juga timbre itu adalah kayak semacam tadi di video disampaikan sidik jari. Kayak sidik jari, kita tahu, oh ini suara gitar nih, oh ini suara biola nih. Misalkan suara biola yang ada di keyboard, karena di keyboard biola ya. Nah, itu kadang kita beda, ada bedanya, karena beda rasanya itu, rasa gesekan dengan suara di keyboard itu beda, akan terlihat. Jadi ini sidik jarinya sebuah instrumen. Nah. Kemudian rumus, nah, ini rumus tolong diingat nanti ya. Jadi rumus itu apa aja tadi rumusnya? Yang pertama tempo ditambah dinamik tambah harmoni. Kalau temponya cepat ya. Kemudian dinamiknya keras dan mayor. Harmoninya berarti lagunya ceria dan seterusnya seperti itu ya. Ini rumus yang bisa diterapkan untuk kalau kalian mendengarkan sebuah lagu. Mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita. Oke, untuk refleksi, ya, perasaan kalian selama mengikuti, ada yang sangat senang dan paham, kemudian ada yang 32% cukup senang. Siapa nih diantaranya yang sangat senang? Kemudian yang cukup senang. Ya, terima kasih ya. Baik, di akhir pembelajaran ini bikin kesimpulan ini ya, saya harap kalian semuanya diterapkan dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Karena ini yang namanya musik ini tidak hanya di bangku sekolah kan ya. Sampai kalian di rumah pun pasti diperlukan yang namanya musik. Jadi kita bukanlah usahakan jangan sebagai pendengar yang pasif kayak diharapkan kan ya. Jadi kita harus menjadi yang aktif. Dan artinya nanti kalian akan paham 6 unsur musik tadi itu loh, gimana menempatkannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kalian semua memang Jadi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.